yang Waalaikumsalam dirahmati warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman Islam dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga semua ini ditakdirkan, dimudahkan, dan semoga diberkahi acara kajian online kita ini, karena Allah juga yang membuat kita tetap istiqomah ya mengikuti Alhamdulillah. kajian online ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mari Bapak-bapak kita buka kajian online kita ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Ustadz Rahmat Murado untuk menyampaikan materi dengan tema hakikat kehidupan dunia. Apa dong Ustadz? Syukran. Syukran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dermawan, para jemaah, Pak Budi, Pak Teddy, Pak Heri, Pak Syafi, Pak Dedet, dan semua yang hadir pada majelis online ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini di awal November ini. Allah masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu ini dengan daring. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini yaitu tentang hakikat kehidupan dunia. Dan tema ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Kita introspeksi, meninjau kembali tujuan kita dalam hidup di dunia ini. Juga dalam untuk apa kita hidup, kemudian apa visi dan misi kita dalam hidup, dan bagaimana cara menghadapi kehidupan. Setelah kita membahas di kesempatan yang lalu ya tentang sakaratul maut dan sebelumnya tentang pertanyaan dalam kubur, maka kita sekarang bahas tentang dunia. Pertama, kata dunia ini dari kata ulama dari ad-dunya itu artinya al-wasat, pertengahan. Kenapa pertengahan? Karena ada kehidupan sebelum dunia, yaitu alam rahim. Makanya ia disebut dengan dunia. Atau dunia ini artinya yang paling rendah. Ya. Yang paling rendah. Kata Al-Quran, qutufuha daniyah, yang paling dekat. Ya. Jadi yang pertama, kehidupan dunia adalah kehidupan setelah alam rahim. Yang kedua, kehidupan dunia adalah kehidupan yang paling rendah. Ya, paling dekat. Ya. Kenapa disebut paling rendah, paling dekat? Karena kehidupan dunia waktunya tidak banyak. Waktunya sangat sedikit. Bahkan umur kita, kalau dibandingkan dengan umur alam semesta ini, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau dibandingkan dengan alam barzakh, yaitu alam kubur yang sudah kita bahas di dua kesempatan yang lalu, ini bahkan lebih pendek. Makanya dia disebut dengan dunia. Dari kata daniyah, yaitu dekat. Dekat, cepat.
selanjutnya dunia juga berarti dari dana'ah, hina. Kenapa hina? Karena hidup di dunia ini penuh dengan kehinaan-kehinaan yang orang bisa terjerumus di dalamnya. Jadi kata dunia ini disimpulkan dari seluruh asal katanya menunjukkan kepada pendeknya waktu dunia. Yang kedua, kepada alam yang ia menjadi alam pertengahan, ya, atau menjadi alam yang sedikit waktunya. Kemudian yang ketiga, ia menjadi tempat di mana banyak orang yang masuk ke dalam kehinaan-kehinaan, dan banyak kehinaan-kehinaan ya, yang orang terjerumus di dalamnya. Ia menganggap hal itu adalah kemuliaan, maka sebenarnya ia adalah dalam kehinaan. Na'udzubillah. Jadi dari kata dunia itu kita memahami bahwa ya, kehidupan dunia ini perlu kita siasati. Bagaimana caranya agar kita tidak hina? Bagaimana agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Ya, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan atau menyempurnakan kehidupan yang ia baru permulaan, ya, agar kita menjadi siap untuk menghadapi kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan kubur, alam kubur, kemudian kebangkitan dan hari akhir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dunia, memberikan perumpamaan dalam surah Yunus ayat 24-25. Allah mengatakan, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini. Jadi Al-Qur'an memberikan perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia. Seperti air yang turun, air yang kami turunkan dari langit. Air yang turun itu kemudian turun dari langit dan bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah. Ya, seperti sekarang musim hujan, ya, kita punya tumbuhan gampang tinggal taruh di luar, ya, maka dia akan apa? Ya, akan tumbuh dengan rindang, dengan banyak, ya, dengan mudah karena air yang Allah turunkan dari langit. Ya, bukan hanya tumbuhan-tumbuhan yang tidak dimakan, tetapi juga tumbuhan yang dimakan. Mimma ya'kulun nas wal an'am. Yang disebutkan dalam surah Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dan air itu bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi makanan manusia dan hewan ternak. Ya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dunia dengan air. Ya, Allah gambarkan dengan air. Kemudian ketika tumbuh-tumbuhan itu menjadi banyak dan lebat, dimakan oleh manusia dan hewan ternak, kata Al-Quran, hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, ketika tanah itu menjadi terhiasi, menjadi indah, wazayyanat, dan ia menjadi indah, ya. Zukhruf artinya megah dan indah. Tumbuh-tumbuhan yang kita tanam menjadi megah, indah, ya, berkat air yang Allah turunkan. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang memilikinya, orang-orang yang menanamnya menganggap bahwa mereka sudah dalam puncak kejayaan. Mereka dalam puncak kekuasaan. Ya, jadi ketika melihat, ya, tanaman kebunnya itu sudah lebat, sudah banyak tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, ia menyangka bahwa saya berkuasa. Ya, saya tidak terkalahkan.
ini panen yang luar biasa. Pokoknya dirinya menjadi takjub dengan dirinya. Ia lupa bahwa air ini Allah turunkan bukan untuk membuatnya menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang menganggap dirinya berkuasa. Karena hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika orang-orang itu menganggap bahwa mereka menjadi berkuasa atas hartanya, menganggap bahwa dunianya sudah luas, sudah banyak, kata Al-Quran, ataha amruna laylan aw nahara, maka datanglah siksaan dari kami, cobaan dari kami di malam hari ataupun di siang hari. Jadi ketika ia sudah melihat kebunnya itu sudah lebat dan ia menganggapnya ini adalah kekuasaannya, ia menganggapnya sudah aman, ia menganggapnya dia akan terus kaya karena hasil tanaman yang sangat banyak, maka kata Al-Quran, datanglah cobaan dari kami, datanglah musibah dari kami di pagi hari, di siang hari atau di malam hari sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Maka kami, kata Al-Quran, jadikan kebun-kebunnya itu hasidan, itu hancur semuanya, ka'an lam taghna bil ams, hancur semuanya, seakan-akan tidak pernah ditumbuhi sebelumnya. Ya Allah, hasidan, Masya Allah. Bisa Allah kirimkan apa? Api. Seperti yang terjadi di Australia atau negara-negara yang musim panasnya luar biasa. Allah kirimkan api, tiba-tiba terbakar, hasidan, ia terbakar. Atau juga bisa Allah kirimkan yang bukan api seperti banjir, yang lebih keras lagi sehingga tanamannya semuanya hancur. Ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan tidak pernah kaya sebelumnya. Artinya seakan-akan tidak pernah ditumbuhi sebelumnya. Ya Allah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Seperti itulah kami merincikan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian Allah mengatakan, Allah mengajak kepada Daris Salam, tempat kedamaian, yaitu surga, wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah gambarkan pertama dunia dengan air. Dengan yang kedua di sini disebutkan bahwa ternyata hanya sebentar saja. Tadi kan Al-Quran jelaskan bahwa ketika dia mempunyai kebun itu sudah banyak, ia hancur seketika. Malam atau siang hari terbakar. Atau terkena musibah banjir atau yang semisalnya. Tidak sampai sehari. Jadi yang sudah ia tanam berhari-hari, berbulan-bulan, yang dia sudah petik hasilnya bertahun-tahun, Allah hanguskan, Allah binasakan hanya dalam satu waktu. Malam atau siang hari. Nah, inilah perumpamaan kehidupan dunia. Bahwa manusia akan kehilangan semuanya saat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian kepadanya. Contoh, misalnya kita, ini saya pernah menyampaikan di tempat lain, kalau kita kerja, kita meniti karir kita, cari karir terus naik pangkat jabatan. Awalnya ngontrak, kemudian punya rumah. Punya rumah setelah 10 tahun, 5 tahun kemudian punya mobil, 5 tahun kemudian punya rumah lainnya. Misalnya, 5 tahun setelahnya ia bisa bisnis, ia baru memulai. 5 tahun, 20 tahun. Ia kerja dari 25 tahun. 5 tahun kemudian, ia bisa mengumpulkan uang, tiba-tiba sudah 50 tahun. Dan ketika 55 tahun,
Ya, ketika ia sudah menuai, ia menganggap uangnya banyak, Allah beri ia sakit. La haula wala quwata illa billah. Kemudian apa? Kemudian Allah memanggilnya. Ada kan yang seperti itu? Atau orang yang baru mau naik jabatan, pas mau dilantik tiba-tiba terkena stroke. Nauzubillah. Setelah karir yang dijalaninya, yang ia ingin capai, yang ia tempuh mungkin puluhan tahun. Ketika dia di puncaknya, apa kata Allah? Ataha amruna lailan aw nahara. Datanglah cobaan dari kami, datanglah kematian, datanglah musibah, ya. Maka ia dibinasakan, ia kemudian diwafatkan seakan-akan ia tidak pernah kaya sebelumnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ngoyo, ya kalau kita mencari dunia, hendaklah kita paham bahwa dunia yang kita cari sekarang, yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan itu akan hilang. Ya. Bahkan Al-Quran menegaskan ketika kita dalam puncaknya, ya, dan kita menganggap harta kita itu kekal, kita menguasainya, maka datanglah ajal itu. Maka datanglah ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhnya, dan ketika ia meninggal, ka'allam taghna bil ams, ya, tidak ada harta kekayaan yang ia bawa ke kuburnya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Dalam surah Al-Kahfi juga semisalnya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, ayat 45-46. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhur riyah. Ya, di sini lebih pendek ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dunia seperti air yang turun dari langit, kemudian bercampur dengan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Fa asbaha hashiman, hashiman itu artinya hancur lebur. Tadhruhur riyah, ya terkena angin. Ya. Jadi bisa terkena angin hancur, atau terbakar, atau terkena banjir misalnya. Hancur semuanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, kemudian Allah mengatakan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, dan amal-amal saleh khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu adalah pahala yang baik di sisi Allah dan sebaik-baiknya harapan. Ya. Jadi yang bisa kita harapkan itu ya adalah amal saleh kita. Loh, bukannya anak bisa menjadi harapan? Ya, kalau ia mendoakan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Kalau anak kita tidak mendoakan kita, maka itu tidak bisa menjadi harapan bagi kita setelah kita mati nanti. La ilaha illallah. Ya. Harta juga demikian. Ia tidak akan bisa menjadi harapan bagi kita setelah kita mati. Kecuali apa? Ya. Aw sadaqatin jariyah. Kita menyedekahkannya dengan jariyah. Kita mewakafkannya. Kita menyumbangkannya pada hal-hal yang bisa ya menjadi amalan yang tetap bagi kita walau nanti kita sudah mati. Ya, subhanallah. Agar orang tidak menjadi hamba bagi dunia. Ya, agar orang tidak tertipu dengan ya, kemilau dunia, bahwa kenikmatan itu akan hilang. Ya, bahkan dalam keadaan kita dalam puncaknya, Allah akan menghilangkannya, dan orang-orang tidak sadar kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, mengapa ya dunia diperumpamakan dengan air? Ya, kata ulama pertama bahwa air tidak menetap dalam satu tempat. Oh, bukannya ada sungai? Ya. Tapi tempat air itu tidak ada. Maksudnya seperti itu. Ia bisa dalam gelas, ia bisa dalam bak. Ya. Ya, jadi dia tidak menetap, atau ia terus mengalir. Tidak diam. Ya. Yang kedua, bahwa air itu tidak menetap, tidak tetap dan akan hilang. Ya. Tidak menetap dan akan hilang. Yang ketiga, bahwa air tidak mungkin dimasuki oleh sesuatu atau seseorang.
Bisa nggak kita masuk ke air? Masuk kolam ya. Iya. Tapi apakah ketika kita masuk ke dalam air seperti kita masuk ke dalam rumah atau gua? Tidak kan? Nah, ini maksudnya yang disebutkan oleh ulama ya. Jadi kita tidak bisa memasuki air katanya. Jadi kita masuk dalam air iya, tapi memasuki air enggak. Ya kalau kemasukan air iya. Ya, bingung juga nih ya. Ya, ini kata ulama. Ya, bahwa air tidak bisa dimasuki. Ya. Tidak seperti ruangan, tidak seperti rumah, kita masuk. Tapi kalau kita ke dalam laut, ya ini bukan memasuki air atau masuk seperti dalam ruangan. Yang keempat, bahwa air kalau itu turun, kalau itu ada dengan sesuai kadarnya, maka dia akan bermanfaat. Kalau dia kelebihan, dia akan membawa madarat. Ya. Jadi 4 hal ini maka dunia diperumpamakan dengan air tadi sebab-sebab. Air kalau misalnya turun hujan, ya sejam 2 jam atau lama, tetapi dengan tidak terlalu kencang, bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, tanah menjadi subur. Tapi kalau dia kencang berjam-jam, apa yang terjadi? Banjir. Ya, seperti itulah dunia. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kata ulama, bahwa air kalau engkau ingin menggenggam dengan satu tanganmu, tafallata minka. Dia tidak bisa digenggam. Subhanallah. Ya, maka kata ulama, kalau engkau ingin menggenggamnya, engkau tidak akan bisa dan terus engkau akan berusaha menggenggamnya sehingga ya air itu akan lari terus dari tangan kita. Ya, kan gitu kan? Dunia semakin dikejar, ya semakin ya orang mengejarnya. Nggak ada habisnya, itu maksudnya. Seperti air, ya bukan begini megangnya, begini. Kita, ya kalau benda yang padat bisa kita pegang kan? Ya, misalnya pulpen. Saya pegang lama. Ya, misalnya tisu. Pegang. Tapi air, ya, kita pegang begini, apakah kita bisa dengan satu tangan ya? Ya, apakah bisa? Nggak bisa. Ambil lagi. Pegang lagi. Ya, dan tidak akan bisa. Dunia seperti itu. Semakin kita kejar, ia akan ya tidak habis-habisnya. Tidak kita dapatkan. Ya. Sudah dapat gaji 1 juta, ingin 2 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Terus kita kejar. Karena kita ingin menggenggamnya, kita tidak akan bisa menggenggamnya. Ya. Dan manusia terus dalam ketamakan terhadap dunia karena ia tidak tahu bahwa dunia itu seperti orang yang menggenggam dengan tangannya. Menggenggam air dengan satu tangannya. Subhanallah. Bukan ditampung ya. Digenggam dengan satu tangannya. Ya Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimanakah konsep yang ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini penting. Bagi kita semua terhadap dunia, konsep yang diajarkan Rasul adalah zuhud. Zuhud itu artinya apa? Zuhud itu artinya menjadikan dunia sebagai media, bukan sebagai tujuan. Dengannya seseorang tidak akan tamak terhadap dunia. Ya. Ini adalah satu hadis dari Rasulullah SAW dalam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW dan Nabi SAW tidur di atas tikar. Ya, tidur di atas tikar. Ya, baik. Tikarnya dari apa? Dari pelepah kurma. Sekarang udah nggak ada zaman tikar lagi ya. Kalau tidur di atas pelepah kurma, kita tidur sudah tikar aja. Itu akan berbekas di punggung. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat bekas itu. Jadi punggung Rasulullah SAW di sekitar punggungnya, ya atas ataupun tengah terlihat apa? Terlihat bekas-bekasnya merah. Subhanallah. Ya, kalau kita adalah hidup di zaman Rasulullah, kira-kira kita nangis tidak? Nangis ya. Sekarang kita tidur di atas kasur, sofa, ya, spring bed, lapis 2, lapis 3 ya, kalau ada lapis 4 ya. Ya kan?
Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Yang tikarnya itu sangat keras. Ya. Karena terbuat dari pelepah kurma. Kalau tidur langsung membekas di punggung Rasulullah SAW. Maka melihat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an." Law ittakhadna laka ya wita'an taj'aluhu bainaka wa bainal hasir yaqika minhu. Subhanallah. Ya. Bisakah kami, para sahabat, bisakah kami membuatkan untukmu kasur menjadi penghalang antara tikar dengan badanmu ya Rasulullah, sehingga kamu tidak seperti ini? Tikar dikasih kasur. Apakah jawaban Rasulullah SAW? Ya udah bikinin ya, kalau bisa yang paling empuk. Ya, spring bed yang paling enak. Kalau tidur nggak bangun-bangun. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, "Mali walid dunya ma ana wad dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ya Allah. Tetapi jawaban Rasulullah SAW ternyata sebaliknya. Kata Rasulullah SAW, "Buat apa dunia? Untuk apa dunia bagiku? Ya. Untuk apa dunia bagiku? Aku dengan dunia hanya seperti orang yang sedang berkendaraan. Kemudian orang itu dalam perjalanannya ia berteduh, ia tidur sejenak di atas pohon di bawah pohon yang rindang. Kemudian ia bangun, ia pergi dan meninggalkannya." Ya, jadi Rasulullah SAW memperumpamakan dunia itu seperti tempat transit. Kata Rasulullah SAW, "Aku dengan dunia hanya seperti orang yang lagi dalam perjalanan. Di tengah perjalanan kecapean, istirahat di bawah pohon. Istirahat sejenak, tidur atau merenggangkan otot, kemudian meninggalkannya. Itulah dunia." Emang kita pernah kalau lagi perjalanan mau ke puncak atau keluar kota di rest area, saya mau ke rest area dulu, ngapain? Ya ngineplah 2 hari. Enggak kan? Lah terus mau ke kampung gimana? Ya ke kampung nanti 2 jam aja. Tidak kan? Kalau bisa cepet di rest area, kita cepet meninggalkannya. Bukan seperti itu? Iya, paling ngopi, ngilangin ngantuk, ya, ke toilet, kemudian pergi. Ya nggak akan lama. Karena kita ada tujuan. Tujuan kita bukan ke rest area. Ya kan? Rest area itu adalah tempat transit, tempat untuk istirahat sejenak. Menghilangkan rasa ngantuk. Ya, merenggangkan otot. Tapi kita punya tujuan, kampung kita, tempat yang kita ingin tuju. Ya itulah akhirat. Tempat yang kita ingin tuju. Dunia hanya seperti tempat transit. Maka tempat istirahat sebentar. Maka kata Rasulullah SAW, aku tidak butuh kasur itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW tidur di atas, ya, tidak tidur di atas kasur. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, bahkan dalam riwayat lain tidur di atas tanah. Subhanallah. Kita pernah tidur di atas tanah? Gak pernah. Pernah Ustadz waktu dulu main waktu kecil ya, itu beda ya. Guling-guling di tanah ya. Atau lagi olahraga ya. Tapi ini benar-benar Rasulullah SAW kesehariannya seperti itu. Alaihi salatu wassalam. Ya. Bayangkan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Yang lahir ya di bulan Rabiul Awal. Dengan kesepakatan ahli sejarah di bulan Rabiul Awal, tanggalnya ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Yang pasti di hari Senin. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sangat zuhud, tidak pernah tamak, bahkan hanya untuk kasur tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Alaihi assalatu wassalam. Kira-kira bisa enggak? Saya mah tidur di apa? Pakai tikar aja ya, baru 2 hari langsung masuk angin ya. Baiklah, jadi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang konsep dunia. Jadikanlah dunia itu tempat transit, bukan tujuan.
Baik. Jadi dunia yang pertama, ya seperti yang saya jabarkan adalah kehidupannya sangat cepat. Nikmatnya akan hilang. Itu yang pertama ya. Berakhir seperti tadi, seperti air yang turun ke muka bumi, ya, yang bercampur dengan tanaman-tanaman, kemudian setelah tanaman itu tumbuh, Allah kirimkan bala, bencana, kemudian hancurlah semua tanaman itu. Artinya sangat cepat hilangnya. Ya. Iya. Itu yang pertama. Kita punya mobil, ya mobilnya baru ya, setelah 15 tahun ya sudah, mobilnya sudah harus banyak diservis ya. Apalagi sudah 20 tahun ya. Ya akan hilang ya. Beli lagi ya, beli lagi boleh. Setelah beli lagi 10 tahun meninggal orang yang punya. Sangat cepat ya. Waktu sangat cepat. Sekarang sudah November 2020 ya. Mau masuk tahun 2021, mau Ramadan lagi. Padahal kemarin kita baru Ramadan. Sekarang udah mau Ramadan lagi ya. Beberapa bulan ke depan, April insya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dunia sangat cepat. Dan nikmatnya akan hilang ya. Dan nikmatnya akan binasa, akan hilang ya. Dia tidak kekal. Yang kedua, dunia ya, konsep dunia yang perlu kita pahami penuh dengan syahwat. Ya. Syahwat, ya, nafsu-nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Ya. Bahwa dihiasi bagi manusia mencintai syahwat. Syahwat itu apa? Nafsu itu apa? Minan nisa, perempuan. Wal banin, dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang berlimpah dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, ya, kuda yang ditandai. Wal an'ami wal harth, hewan ternak dan kebun dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia dan Allah di sisinya ada pahala yang baik. Jadi dunia itu penuh dengan syahwat. Pertama, perempuan. Ya, banyak orang yang tidak selamat dalam masalah ini. Makanya Allah menganjurkan, memerintahkan untuk menikah. Tapi ada juga orang yang ya menyalahgunakan. Ya, mengumbar syahwatnya, sudah dikasih pasangan yang halal, justru ia mencari yang haram, jajan, na'udzubillah. Ya. Karena menganggap dirinya banyak uang, maka ia jajan di luar. Ya, jajan dalam arti apa? Ya, melakukan zina, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat kepadanya, berselingkuh dan lain-lainnya. Ya, hubbu syahawat. Ya. Nafsu terhadap perempuan atau nafsu birahi, baik dari laki-laki atau perempuan. Ya, wal banin, dan anak. Nah, ini juga anak menjadi nafsu, kenapa? Ya, karena orang banyak yang membanggakan anaknya, dan itu wajar. Tapi berlebihan membanggakan anaknya, sehingga apa yang dilakukan anak itu selalu benar dalam pandangannya, itu yang salah. Itu pertama. Atau menganggap anak yang banyak menjadi kebanggaannya, kemudian ia merendahkan orang yang gak punya anak. Semoga yang belum punya anak diberikan anak. Atau yang anaknya sedikit, itu juga tidak baik. Anak saya 10, kamu berapa? 1. Ya, baru 1. Ada syahwat di situ ya. Ada nafsu. Nafsu di sini apa? Nafsu untuk membanggakan diri. Nafsu untuk merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Ya. Jadi kita perlu paham ini. Betul Rasulullah SAW mengatakan, "Tazawwadul waludal wadud fa inni mufakhirun bikumul umam." Betul. Menikahlah dengan perempuan yang subur dan penyayang, ya, karena aku bangga dengan umat yang banyak. Tapi bukan berarti kita merendahkan orang lain. Ya, kita menjadi sombong bahwa anak saya semuanya begini ya, jadi semua dari nomor 1 sampai nomor 10, kamu cuman anaknya cuman 1 dan seterusnya. Nggak boleh. Di sini ada nafsu, ya. Ya, Masya Allah. Kemudian juga kekayaan. Qanatir itu artinya harta-harta segepok ya, qantarah. Ya. Harta yang banyak dari emas dan perak. Itu juga menjadi nafsu.
Ya, karena orang hidup di dunia mencari harta, tetapi kalau ia menjadikan harta itu menjadi tujuan, ia akan nafsu terus. Tidak pernah akan habis. Ya, dunia dikejar terus, akhirat tidak dikejar. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Auzubillah. Ya. Harta dikejar, jabatan dikejar dengan penuh ketamakan. Kalau naik pangkat nggak boleh? Boleh ya. Tapi ketika tamak, terlalu ambisi, ini tidak diajarkan. Ya, berjalanlah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan waktunya, tahapannya. Tetapi terlalu berlebihan, ini bukan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebihan sehingga mau cepat, menghalalkan segala cara, sikut kanan sikut kiri, menjatuhkan kolega dan temannya sendiri. Inilah ya bentuk dari nafsu terhadap dunia. Kemudian juga Allah menyebutkan al-khailil musawwamah itu artinya kuda. Kuda itu artinya kendaraan. Ya, jadi ada nafsu untuk memiliki kendaraan, ada. Ya. Nafsu ya. Orang punya sekian M, baginya mudah untuk membeli ya Bentley atau Jaguar, ya, atau bahkan Ferrari, ya, yang harganya 5 M ke atas, dia mampu membelinya. Karena apa? Karena ada syahwat di situ, nafsu yang menyebabkan ia menjadi sombong, ya. Makanya kata Nabi SAW, al-kibru, ya, fi ahlil khayli wal ibili. Tuh. Kesombongan itu ada pada orang yang memiliki unta dan kuda. Kenapa? Karena kendaraan itu mempengaruhi orang yang menungganginya. Ya, kalau kudanya bagus, ya mahal, ya maka dia dadanya akan dibusungkan itu. Dan ia akan menganggap saya ini keren nih, kudanya saya mahal, 0,5 M gitu. Sama dengan manusia, kalau mobilnya jadul 20 tahun biasa, tapi kalau mobilnya baru ya naik tingkat menjadi mobil Innova 2020, wah beda ya, keluar mobil ya dengan slow motion gitu. Apalagi kalau mobilnya Jaguar, Ferrari, Bentley yang harganya di atas 5 M, ya bahkan mungkin bisa 10 M ya. Itu kalau di slow motionnya berapa, di slow motion sampai 0 kali 100 ya. Jadi orang sampai dia turun dari mobilnya itu lama supaya orang lihat semua, wah mobilnya mewah. Di situ ada nafsu, ya. Nafsu inilah yang menyebabkan orang menjadi takabur, ya. Dia ingin pamer, naudzubillah, ya. Itu sudah dikatakan Nabi SAW bahwa orang yang memiliki kendaraan, ya, kalau di zaman Nabi dulu adalah unta dan kuda, ia akan rentan dengan sifat sombong. Naudzubillah, ya. Ini bukan berarti nggak boleh beli mobil, silahkan. Tetapi berlebihan. Ya walaupun hadirin semua punya uang miliaran, tapi berlebihan. Ya ini dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan bisa menimbulkan kesombongan pada diri. Ya daripada beli Ferrari yang harganya atau Bentley yang harganya 10 M, lebih baik beli mobil yang 300 juta misalnya. Ya kalau ada uangnya ya. Ya bagi bapak ibu dan yang memiliki uang, beli yang 300 juta atau 500 juta, selebihnya bisa diwakafkan untuk membangun lembaga pendidikan, ya kan? Lebih bagus, lebih baik, ya, lebih bermanfaat daripada hanya membeli mobil yang mahal, pajaknya juga mahal, dan hanya untuk takabur menampakkan kepada orang bahwa di Depok atau di kota ini yang punya mobil Ferrari hanya saya. Auzubillah, ya. Jadi hati-hati ini. Ini juga disebutkan khairil musawwamah, yaitu kendaraan ya. Ini adalah nafsu. Bagaimana kalau mobilnya lebih dari satu karena kebutuhan? Oh silahkan ya. Kalau memang mampu, yang satu misalnya mobilnya buat operasional ke kantor, yang satu lagi buat anak, nganter anak, yang satu buat belanja, banyak juga ya. Misalnya ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Wal harth, dan juga kebun, ladang. Ini menjadi kebanggaan, ya. Jadi kalau orang punya ladang, kebun, atau yang sekarang tanah, nah ini. Saya punya tanah sekian-sekian, menjadi apa? Nafsu. Ya. Membanggakan, syahwat di situ. Udah punya tanah 2 hektar, beli lagi tanah di sana, beli lagi tanah di sana. Padahal nggak diapa-apain, ya. Cuman buat dijual nanti 10 tahun yang akan datang, ketika harganya 1 meternya itu 10 juta atau 50 juta misalnya. Tapi bukan buat apa-apa. Ya buat apa tanah banyak, ya? Padahal tanah yang kita akan masuk ke dalam liang lahat kita ya segitu. 2 meter persegi, nggak akan dibawa tanah yang hektaran itu.
hanya untuk dikumpulkan. Nah, ini juga nasihat bagi kita semua ya. Jangan kita mengumpulkan harta itu hanya untuk dikumpulkan. Nggak boleh. Ini. Loh, bukannya Utsman itu kaya? Utsman kaya, betul. Tapi apakah Utsman udah disimpan gitu ya? Buat 10 keturunan ya? Enggak, Utsman ketika dalam peristiwa, dalam peperangan Utsman kasih. Nih, berapa? 100. Dalam riwayat lain 300. Unta. Satu unta taruhlah harganya 50 juta atau 100 juta. Bayangkan. Utsman mengeluarkan hartanya. Jadi kaya itu memang diajarkan dalam Islam tetapi bukan untuk dipendam. Bukan. Nah, ini poinnya ya. Jadi berarti saya harus miskin? Tidak. Silahkan kaya tetapi kekayaan itu bukan untuk dipendam. Bukan untuk diri sendiri. Karena itu tidak diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Dan Rasulullah SAW tingkatannya adalah tertinggi. Bahwa beliau memang tidak pernah ya menyimpan sedikit pun harta untuk dirinya. Dalilnya mana? Ya. Wallahi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada satu kebaikan yang aku miliki, yang aku simpan untuk diriku kecuali aku berikan kepadamu. Alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika beliau meninggal, alaihi salatu wassalam, tidak ada satu uang pun, satu receh pun, ya satu dirham pun ya yang beliau simpan alaihi salatu wassalam. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, dunia itu sangat cepat. Ya. Waktunya sangat cepat, nggak kerasa. Kemudian nikmatnya akan hilang. Ya, nggak tetap. Yang tadinya punya lama-lama rusak, hancur jadi rongsokan. Dijual ke orang. Yang kedua, dunia itu dipenuhi dengan syahwat, ya sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua anak. Ya. Kemudian harta-harta yang banyak dari emas dan perak dan juga kendaraan, ya ini penting. Juga ladang ya dan tanah, ini semua menjadi syahwat ya. Jadi obsesi ya. Syahwat itu bisa disebut dengan nafsu atau obsesinya besar di situ yang menyebabkan orang itu menjadi takabur ya. Baik, yang ketiga, dunia itu yang harus kita pahami adalah darul ibtila wa ikhtibar. Dunia itu adalah sebagai tempat ujian. Ya, sebagai tempat ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat lain, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar kami mencoba mereka, menguji mereka siapakah amalannya yang paling baik, ya. Jadi kalau dunia itu tempat ujian. Kalau memang banyak ujian, banyak cobaan, corona, PHK, ujian ini dan itu, belum lagi ada virus baru dan seterusnya ya. Itu memang ujian. Ya. Ad-dunya daru ibtila wal akhiratu darul jaza, ya. Jadi dunia itu memang penuh dengan ujian, sedangkan akhirat itu adalah tempat pembalasan. Jadi kalau nanti kita sudah masuk akhirat, kita ingin beramal soleh, nggak bisa. Pengen balik lagi ke dunia, nggak bisa. Karena memang ini tempatnya sekarang kita diterpa dengan ujian-ujian itu. Ya, ya, ini yang kita harus pahami. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan memuji kalian dengan yang baik dan dengan yang buruk dan yang baik. Fitnah sebagai fitnah. Fitnah itu namanya cobaan. Ya, jadi jangan sangka orang miskin saja. Ini ujiannya apa? Ujiannya adalah ia nggak punya uang, di PHK, ya kan? Ternyata yang kaya pun kena ujian juga, apa ya? Uangnya nggak berkah, anak-anaknya narkoba, na'udzubillah. Ya, uangnya cepat habis, nggak tahu kemana dihabiskannya. Ya. Ternyata kena corona juga ya, padahal sudah mengikuti protokol kesehatan. Ujian. Jadi orang yang miskin kena ujian, orang yang kaya juga kena ujian. Orang yang tidak taat kena ujian, orang yang taat juga kena ujian. Ya. Jangan sangka orang yang ke masjid itu dia selamat dari dunia, dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi ke masjid diuji niatnya tulus atau tidak, atau karena pamer. Ya, karena supaya dibilang orang rajin ke masjid ya, sujadahnya paling bagus misalnya. Atau dia karena Allah Subhanahu wa taala ujian, ya.
Kemudian ketika dia taat, apakah dia menyombongkan atau tidak? Ujian juga. Ya, jadi setiap orang itu akan diuji sesuai dengan posisi, ya, dan statusnya. Ya, apakah dia kaya, miskin, alim, jahil? Ya, dia orang biasa atau orang alim, orang yang paham agama, semua akan diuji. Ya, jadi dunia itu adalah darubtila wa ikhtibar. Diuji, ya. Bahkan Nabi saja diuji, ya. Diujinya bukan yang tanggung-tanggung, ya, dengan sesuatu yang berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal seluruh anak lelakinya dan meninggal seluruh anak perempuannya, ya, dalam hidupnya kecuali satu, yaitu Fatimah, ya, Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan setelah Rasul meninggal pun 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal. Berat. Lebih dari itu tentang anak, berat, ya. Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit, ya, yang dalam pandangan kita ini, oh, masa penyakit kulit, ya. Gatal-gatal, dan itu lama, puluhan tahun. Alaihissalam, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Ayub ia menjadi orang yang mengeluh? Tidak. Ayub alaihissalam menjadi orang yang sangat sabar. Alaihi assalatu wassalam. Ya. Jadi kita harus memahami itu, bahwa dunia ini adalah cobaan. Dan sudah kita jelaskan mungkin di kesempatan yang sebelumnya tentang cobaan ini adalah di dunia sebagai bisa menjadi kafarat, penghapus bagi dosa kita. Ya. Itu dunia. Jadi kalau misalnya kita dicoba, ini penghapus dosa kita. Ini sudah saya jelaskan, ya. Atau mengangkat derajat kita. Seperti dalam peristiwa sekarat Nabi SAW, ihtidar beliau, seperti dalam kesempatan yang lalu. Ini mengangkat derajat beliau. Mengapa Rasul sakit? Kan beliau adalah orang yang mulia. Untuk mengangkat derajatnya ke, ya, derajat yang paling tinggi. Alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa dunia itu adalah daru ighwa, tempat di mana banyak godaan. Ya, karena memang setan itu tugasnya, ya, ia memiliki misi. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, ya. Demi, ya. Jadi setan pun apa? Bersumpah dengan nama Allah tuh. Ya, kalau manusia bersumpah dengan nama pocong, ya. Sumpah pocong atau dengan makhluk, ya, dia lebih rendah daripada siapa? Dari setan. Setannya fa bi'izzatika, dengan, ya, keperkasaanmu, ya. Ya Allah, aku bersumpah aku akan apa? La ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka. Aku akan membuat mereka menyimpang dari ajaran. Oh. Kita harus paham itu. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan membuat mereka dunia itu indah, mereka mengejar-ngejarnya, ya. Dan aku akan membuat mereka sesat. Mereka apa? Sesat, mereka menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Jadi kita harus paham bahwa dunia ini apa? Di dalam dunia ini kita, ya, banyak godaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan ini memang sumpah daripada syaitan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menasihati kita, engkau digoda syaitan, ya, kita jangan tersinggung. Memang benar, perlu dengan godaan. Ya, godaan korupsi, ya, godaan syahwat-syahwat yang tadi, yang sudah saya jelaskan. Jabatan, ya, itu digoda terus. Ya, karena nggak ada orang, nggak ada yang melihat, maka digoda lagi untuk melakukan maksiat. Nah, adalah godaan. Ya. Untuk berdusta, untuk melakukan korupsi, kolusi, dan seterusnya. Godaan. Ya. Jadi harus pahami. Jadi dunia ini kita sedang berperang dengan godaan itu. Dan orang yang selamat dari godaan itu adalah orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus pahami. Ya. Syaitan selalu, ya, Pak, orang soleh pun tidak selamat dari godaan ini. Tadi contohnya, ya. Digoda dengan sombong, dengan ria. Orang kaya yang rajin sedekah juga digoda dengan ria, dengan sombong, ya, tadi, ya. Masya Allah. Jadi kita harus banyak-banyak, ya, meminta kepada Allah agar dikuatkan dari godaan syaitan. Makanya kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi kalau kita ya digoda oleh syaitan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan apa? Agar dihilangkan ya godaan-godaan itu. Baik. Jadi itu yang ketiga ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, menegaskan kepada kita setan akan menggoda kita. Maka kita harus selamat. Jadi godaan-godaan itu. Jadi yang pertama, dunia itu sangat cepat. Dia akan hilang nikmat-nikmatnya dengan hancurnya, dengan rusaknya, dan dengan matinya kita, dunia akan tidak kita bawa. Ya, yang kedua dunia itu penuh dengan syahwat. Ya, penuh dengan syahwat, penuh dengan nafsu, dengan obsesi. Ya. Yang ketiga, dunia itu adalah sebagai tempat cobaan. Ya, dicoba terus. Dan yang keempat, dunia itu adalah tempat ya godaan. Godaan setan. Selama kita hidup, setan akan menggoda kita. Ya. Bahkan sampai detik-detik kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, setan akan menggoda kita. Nauzubillah. Ya. Kalau kita selamat, ya maka kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu konsep tentang dunia. Yang kelima, ya dunia itu la tadumu ala hal. Bahwa dunia itu tidak tetap dengan satu keadaan, seperti air tadi. Ya, ini yang perlu kita pahami ya. Kadang kita ada di atas, kemudian di bawah, di atas lagi, di bawah lagi, tidak tetap. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya, dan hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Agar Allah Subhanahu wa taala ya, mengetahui orang yang beriman dan wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan di antara kalian saksinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa dunia ya, dia berubah. Bisa jadi kita di posisi yang tertinggi, tiba-tiba besoknya kita dalam posisi yang apa? Yang paling rendah, ya. Bisa jadi pada hari ini kita senang, besok kita menangis dengan sekeras-kerasnya. Ya Allah, ya. Itulah dunia. La tadumu ala hal, ya. Dia tidak tetap. Kalau akhirat nanti tetap. Senang terus, bahagia terus, nikmat terus. Dunia, ia berubah-ubah, ya. Orang berubah-ubah, tidak konsisten. Nah, inilah dunia. Ya, itulah yang kelima. Yang keenam, bahwa dunia ini adalah sijnul mu'min. Ia adalah penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Ya, dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau orang beriman, konsepnya dunia ini sebagai penjara. Ya. Yang namanya penjara, ya dia seadanya. Ya kan? Di dalam penjara, makanan terbatas, ruang lingkup terbatas. Ya mau ngapa-ngapain terbatas. Tapi kalau sudah bebas apa? Bebas ngapa-ngapain. Mau kemana-mana bebas. Mau makan apa bebas. Mau melakukan apa saja bisa. Nah itulah. Ketika kita di dunia ini, kita memahami bahwa dunia itu seperti penjara. Ya, berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman memahami bahwa dunia ini sebagai surga, apapun dilakukannya, ya. Jadi itulah yang bisa kita jelaskan, ya. Tadi menyambung tadi yang poin ke-6 ini mirip dengan poin yang kedua ya, bahwa huffati an-naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka dipenuhi dengan apa? Diliputi dengan hal-hal yang syahwat. Sedangkan surga itu diapakan? Diliputi dengan hal-hal yang tidak suka. Yang kita tidak suka. Ya. Itu memang adalah cobaan bagi kita. Kita bisa nggak menjadikan diri kita terpenjara, ya? Menahan diri ya seperti dalam penjara. Ya, kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya seperti orang yang di luar penjara. Ya. Itulah yang perlu kita pahami bersama tentang konsep dunia
kehidupan dunia atau hakikat dunia. Ya, kata Imam Nawawi sebagai penutup, setiap orang yang beriman ia dipenjara. Ia terhalangi dari dunia, dari syahwat-syahwat yang haram dan yang makruh. Tuh. Dia dipenjara, kata Imam Nawawi. Ya. Ia dibebankan untuk melakukan ketaatan asyakat yang tidak mudah, butuh perjuangan. Ya. Apabila dia mati, dia akan istirahat dari semua ini. Ya Allah. Jadi dia penjara, menahan dari syahwat yang haram dan makruhah, dan dia melakukan ketaatan dengan penuh tenaga. Kalau meninggal, istirahat. Dia istirahat. Ya. Dan ia akan kembali kepada apa yang Allah janjikan dari nikmat yang tetap, ya, yang tidak akan hilang. Dan dia akan kembali kepada satu, ya, nikmat ar-rahah, rehat, ya, yang benar-benar sempurna. Ya. Jadi ia akan mendapatkan nikmat rehat, mendapatkan nikmat, ya, benar-benar badannya ia rehat. Ia tidak capek, yang benar-benar sempurna. Subhanallah. Ya. Adapun orang kafir, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ia akan mendapatkan dunia, ya, padahal dunia itu sedikit dan penuh dengan apa? Dengan kotoran-kotoran dan penuh dengan kekurangan. Ketika ia mati, ia akan kembali kepada azab yang tetap dan kesengsaraan yang tidak ada putusnya. Nauzubillah, ya. Itulah yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita sekarang sedang dipenjara, ya, menahan diri dari syahwat, ya, melakukan ketaatan dengan penuh perjuangan. Kalau kita meninggal, kita akan istirahat, ya, dengan yang sesungguhnya, dan akan mendapatkan nikmat yang kekal. Sebaliknya orang yang kafir yang tidak beriman, sekarang dia apa? Bebas, sebebas-bebasnya, dunia terus akan didapatkannya, ya, tanpa batas dan tanpa adanya, ya, larangan. Apapun boleh dilakukannya, ya, apapun dilakukannya tanpa memerhatikan batasan-batasan ajaran yang Allah telah tentukan. Ketika ia mati, ia akan masuk ke dalam azab yang pedih dan kesengsaraan yang tidak terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, kekuatan dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan kita kembali merefresh, ya, otak kita, ya, tentang konsep dunia ini, agar kita tidak terjerumus dalam, ya, godaan-godaan syaitan, agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya serahkan ke Pak Dermawan. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tafadhal. Yang pertama, bagaimana pandangan salafus solih terhadap hakikat dunia yang fana ini? Terus yang kedua adalah kiat-kiat apa saja yang dapat kita lakukan agar tidak tertipu kehidupan dunia? Dua pertanyaan itu, Ustaz. Baik. Bagaimana pandangan salafus soleh dalam dunia? Tadi sudah dijelaskan, ya. Tentunya salafus soleh mempraktikkan kehidupan dunia sebagaimana Rasulullah SAW mempraktikkannya. Mereka penuh dengan zuhud, ya. Jadi mereka bukan menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia sebagai wasilah. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa beliau radhiyallahu an memang kaya, ya. Juga beberapa saudagar seperti Abdurrahman bin Auf, ya, dan sebagian sahabat lainnya memiliki kekayaan, tapi mereka memahami kekayaan ini sebagai, ya, sebagai sebagai ladang untuk beramal soleh, tidak dipendam, ya. Karena Rasulullah SAW mengajar demikian. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya dunia itu seperti ini, gitu kan? Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW dapat sesuatu, ya, tidak tertinggal kecuali untuk ini, dan kecuali untuk, dalam satu hadis, untuk hutang. Ya, Rasulullah SAW mengutang, iya, ya, untuk kehidupan sehari-hari, alaihi wassalam, ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan primernya, dan sudah selebihnya dikasihkan, ya, untuk fulan. Itulah Rasulullah SAW. Jadi itu adalah konsep
ya, para sahabat sama dengan konsep Rasulullah SAW memandang dunia, bahwa dunia ini adalah hanya sebagai media. Ya, jadi kita memandang dunia hanya sebagai media. Ya. Dan kita ketika kalau kita melihat sejarah ulama salaf juga demikian. Mereka memilih zuhud, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, memilih zuhud, ya, mereka memilih zuhud. Hidup dalam penuh keprihatinan dan kesederhanaan. Mengapa Imam Malik saya tidak sebutkan? Ya, karena Imam Malik ya berbeda dengan imam yang tiga. Ya, bukan berarti merendahkan Imam Malik, tidak, ya. Tapi Imam Malik keadaannya berbeda, di mana beliau rahimahullah taala dekat dengan khalifah ketika itu, juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak pernah didapatkan oleh ulama lainnya dari yang tiga tersebut. Tapi zuhud inilah, ya, zuhud sebagai sebagai jalan yang diambil oleh para generasi as-salafus saleh, ya. Karena zuhud, mereka hati-hati terhadap dunia, tidak sembarangan, ya. Untuk mendapatkan dunia sangat hati-hati, ya. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana tadi, ya? Caranya pertama kita memahami konsep tentang dunia. Sudah saya jabarkan dari awal sampai akhir, konsepnya demikian, ada 6, ya. Yang kedua, caranya agar kita tidak terjerumus dengan dunia, kita harus banyak berdoa agar Allah memberikan kekuatan, ya, baca surah An-Nas, ya, dari godaan syaitan, ya, baca Al-Qur'an agar Allah melindungi kita. Yang ketiga, kita harus memiliki ar-rifqah as-salihah, pasangan yang baik, pasangan yang saleh dan salihah, ya, teman yang baik. Ini bisa mempengaruhi kita agar apa? Agar kita terbebas dari godaan-godaan dunia. Ya, jadi yang pertama memahami konsep. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki pasangan hidup yang salehah atau memiliki teman yang baik. Ini juga pengaruh. Yang keempat, caranya agar kita terhindar dari dunia itu tadi, membaca tentang sejarah para as-salafus saleh. Bagaimana mereka selamat dari dunia. Bagaimana mereka selamat dari jebakan-jebakan dunia. Ya, kita baca, ya, bagaimana mereka benar-benar hidup dalam keprihatinan, ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering tidak makan. Masya Allah. Jadi kalau sekarang kita tidak makan misalnya, ya kita belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering tidak makan. Bahkan ketika tidak ada makanan ditanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan?" Ya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa." Kata Rasulullah SAW, "Kalau begitu aku puasa." Alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kita masih diberikan banyak nikmat, makan setiap hari, ya, 3 kali sehari, ya kan? Rasulullah sering tidak makan, alaihi salatu wassalam. Ya. Betapa sedihnya kita kalau membaca sejarah ya, Rasulullah dan generasi as-salafus saleh, ya, kita akan lebih apa? Lebih bisa memahami dan lebih bisa menjaga diri dari godaan. Ya. Jadi yang pertama, ya, bahwa kita memahami konsepnya, ya. Yang kedua, kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki pasangan hidup dan teman yang soleh. Yang keempat, kita membaca sejarah orang-orang soleh. Dan yang kelima, mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini, ya. Karena ini bisa menguatkan kita dan menjaga kita, ya, dari godaan-godaan. Ya, kalau kita nggak pernah ngaji, ya kapan mendapatkan nasihat, ya? Nah, dengan nasihat inilah, insya Allah ini menjadi benteng, ya, bagi keimanan kita. Baik, ada yang lain? Baik, Bapak-Bapak, silahkan. Ada pertanyaan? Mungkin Pak RT 2, Kang Yanto, langsung dari Tanjung Pinang kayaknya nih. Masya Allah. Lanjut Ustadz, insya Allah ikutin dengan Ustadz Murado. Thank you. Alhamdulillah. Sehat Pak, ya? Alhamdulillah Ustadz sehat. Ustadz sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Baik-baik. Udah landing Pak, insya Allah Pak. Oh iya. Oke. Ada kopi nih, ada kopi Tanjung Pinang, mau ngopi. Masya Allah, boleh ya. Dikirim pakai Zoom, ya. Lanjut Ustadz. Baik. Dan Budi, pertanyaan saya Budi. Cukup saya. Baik. Oh iya, baik. Baik, Bapak, ada pertanyaan? Pak Irawan? Baik, kalau tidak ada,
kita tutup kajian online kita ini. Mohon perkenannya Ustadz untuk berdoa untuk kita semua, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita dapat kajian secara offline. Kepada Ustadz. Baik, para hadirin semua jemaah Masjid Baitul Muttaqin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan di jalannya, kita terhindar dari godaan-godaan dunia ya, kita istiqomah dan kita benar-benar menjadikan dunia ini sebagai wasilah media agar kita bisa selamat di hari akhir nanti ya, kita bisa mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita semua dan kita bisa bertemu lagi secara offline. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na jahdal bala wa darka asy-syaqa wa su'al qada wa syamatatal a'da. Allahumma arzuqna as-sihha wal afiyah wa dawam ala at-ta'ah wa dawam ala at-ta'ah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna as-sihha wal afiyah wa dawam at-ta'ah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi shifa la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa yassir umurana kullaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa berarti acara kajian online kita berakhir. Jazakallahu khair guru kita Ustaz Rahmat